Masa depan Karim Adeyemi bersama Borussia Dortmund kian diselimuti tanda tanya. Winger tim nasional Jerman itu belum juga memberikan kepastian terkait tawaran kontrak baru yang diajukan klub, meski manajemen melihatnya sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang di Signal Iduna Park. Di usia 24 tahun, Adeyemi belum menentukan komitmen masa depannya, sementara performanya di lapangan tengah mengalami penurunan. Sejak akhir November, kontribusinya baru sebatas 2 gol dan 2 assist. Grafik performa yang menurun membuatnya lebih sering memulai laga dari bangku cadangan di bawah arahan pelatih Niko Kovac. Situasi ini memicu spekulasi bahwa kebersamaannya dengan Di Borussen bisa saja berakhir dalam waktu dekat. Pihak klub sebenarnya telah menyiapkan proposal perpanjangan kontrak. Namun hingga kini, Adeyemi belum menunjukkan tanda-tanda akan membubuhkan tanda tangan. Dortmund ingin mengamankannya dalam kesepakatan jangka panjang, tetapi sang pemain disebut masih membuka peluang untuk hengkang pada bursa transfer musim panas. Laporan dari Bild menyebutkan mantan pemain Red Bull Salzburg itu tengah menanti tawaran dari Inggris, dengan ambisi berkarir di Premier League tetap menjadi prioritasnya. Ketertarikan sejumlah klub Inggris, termasuk Manchester United, diyakini menjadi salah satu penyebab kebuntuan negosiasi. Situasi makin kompleks dengan keterlibatan agen ternama Jorge Mendes. Sang agen kabarnya mendorong agar klausul pelepasan dimasukkan dalam kontrak baru, sehingga Adeyemi dapat pergi dengan nilai transfer tertentu. Namun, Dortmund tidak menyertakan klausul tersebut dalam tawaran mereka, sehingga tercipta kebuntuan antara kubu pemain dan manajemen klub. Adeyemi sendiri mengakui bahwa situasinya masih dinamis. Ia menegaskan bahwa dalam sepak bola, keputusan bisa berubah cepat bahkan dalam hitungan minggu. Menurutnya, keputusan soal masa depan bukan hanya berada di tangannya, melainkan juga melibatkan berbagai pertimbangan dari pihak klub. Di luar isu kontrak, aktivitas pribadinya turut menjadi sorotan. Penampilannya dalam video musik sang istri, rapper Loredana, dikabarkan mengejutkan internal klub. Lirik yang membandingkan nilai pasarnya dengan mantan bintang Dortmund, Erling Haaland, disebut menimbulkan ketidaknyamanan. Manajemen pun mempertanyakan apakah fokusnya tetap sepenuhnya tertuju pada performa di lapangan, mengingat kontribusinya tengah menurun. Meski begitu, Adeyemi membantah anggapan bahwa kehidupan pribadinya menjadi pemicu isu transfer. Ia menegaskan bahwa fokusnya tetap untuk Dortmund dan berkompetisi di level tertinggi. Ia juga memilih tidak membuat pernyataan terbuka terkait klub lain, seraya menekankan pentingnya konsistensi dan kemenangan bersama timnya saat ini. Menjelang akhir musim, manajemen Dortmund di Signal Iduna Park menghadapi dilema, melanjutkan negosiasi atau mempertimbangkan penjualan sang pemain yang masih memiliki nilai pasar tinggi. Kesabaran klub disebut mulai menipis. Jika hingga musim panas tak tercapai kesepakatan, Dortmund mungkin akan membuka pintu transfer demi menghindari risiko penurunan nilai ketika kontraknya mendekati masa akhir. Sebelum lanjut, jangan lupa like videonya ya. Kalau ada pendapat atau pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Dan pastinya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update berita bola terbaru berikutnya. Dukungan kalian bikin channel ini terus jalan. Makasih banyak, dan selamat menonton. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, kini berada di titik krusial dalam karirnya. Playmaker asal Portugal itu tengah mempertimbangkan apakah akan melanjutkan masa jayanya di Old Trafford atau mencari tantangan baru. Meski manajemen berupaya menyodorkan kontrak baru bernilai besar, Fernandes disebut lebih menitikberatkan ambisi olahraga dibanding sekadar peningkatan gaji, terlebih saat usianya mendekati 32 tahun. Ada 2 syarat utama yang ia inginkan sebelum menyetujui perpanjangan kontrak. Pertama, ia berharap United tampil di Liga Champions musim depan. Target itu masih dalam jangkauan, dengan setan merah bertengger di papan atas Premier League menjelang laga penting kontra Newcastle United. Bagi Fernandes, kompetisi elit Eropa bukan hanya soal prestise, tetapi juga penting untuk menarik pemain berkualitas dan membangun tim yang kompetitif. Tanpa Liga Champions, ia diyakini bisa mempertimbangkan opsi lain, mengingat kontrak berikutnya kemungkinan menjadi yang terakhir dalam fase puncak karirnya. Syarat kedua berkaitan dengan situasi manajerial di klub, khususnya masa depan pelatih interim Michael Carrick. Fernandes secara terbuka mengapresiasi dampak positif Carrick sejak mengambil alih kursi pelatih. Hubungan kerja keduanya disebut sangat solid, dan sang kapten ingin melihat kejelasan arah klub, termasuk kemungkinan penunjukan Carrick sebagai manajer permanen. Bagi Fernandes, stabilitas serta identitas taktis yang jelas menjadi fondasi penting bagi proyek jangka panjang. United sendiri menyadari betapa sentralnya peran Fernandes. Klub kabarnya siap menawarkan kontrak baru dengan nilai hingga 400.000 pound per pekan demi mempertahankannya dari godaan klub luar negeri. Namun, dalam wawancara dengan Channel 11, Fernandes mengaku sempat merasa kurang dihargai pada periode sebelumnya.
Ia menyiratkan bahwa ada momen ketika klub terlihat tak keberatan jika dirinya pergi, perasaan yang membuatnya kecewa, mengingat ia selalu memberikan komitmen penuh di lapangan. Menariknya, Fernandes tidak meminta jaminan terkait target transfer musim panas, meski United dikaitkan dengan sejumlah nama seperti Elliot Anderson, Adam Wharton, Bruno Guimaraes, dan Sandro Tonali. Fokusnya bukan pada siapa yang direkrut, melainkan pada arah besar proyek klub manajer yang memimpin serta level kompetisi yang diikuti. Kesetiaannya juga pernah diuji ketika mendapat tawaran besar dari Timur Tengah. Fernandes menegaskan bahwa ia tak pernah memaksakan kepindahan demi keuntungan pribadi, berbeda dengan beberapa pemain lain. Ia mengaku tetap memilih bertahan karena rasa empati dan cintanya kepada klub, meski sempat merasakan keraguan dari sebagian pihak internal. Di sisi lain, ada pandangan bahwa penjualan Fernandes bisa membantu proses regenerasi skuad. Mantan winger United, Lee Sharpe, menilai tidak ada pemain yang benar-benar tak tergantikan. Menurutnya, dana dari potensi transfer dapat dialokasikan untuk membangun lini tengah yang lebih muda dan menjadi fondasi era baru. Keputusan akhir diperkirakan akan diambil setelah musim berakhir dan kejelasan soal posisi Carrick tercapai. Fernandes disebut akan menggelar pembicaraan terakhir dengan direksi sebelum bergabung dengan timnas Portugal untuk persiapan Piala Dunia 2026. Untuk saat ini, ia tetap menjadi figur paling konsisten di skuad United, bahkan baru saja melampaui catatan assist David Beckham dalam daftar sejarah klub. Apakah ia akan terus menambah warisan tersebut musim depan sangat bergantung pada kemampuan Manchester United memenuhi dua tuntutan utamanya, ambisi di panggung Eropa dan kepastian arah kepemimpinan di bangku pelatih. Leon Goretzka bersiap memasuki babak baru dalam karirnya setelah dipastikan akan meninggalkan Bayern Munich dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Gelandang berusia 31 tahun itu kini menjadi incaran sejumlah klub top Eropa, dengan Arsenal dan Inter Milan muncul sebagai dua kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Pemain internasional Jerman itu meminta kontrak berdurasi 3 tahun dengan nilai 6,5 juta euro bersih per musim. Angka tersebut sudah dikomunikasikan kepada klub-klub peminat di seluruh Eropa. Bagi Inter, memenuhi tuntutan tersebut berarti menempatkan Goretzka sejajar dengan pemain bergaji tertinggi mereka saat ini, seperti Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu. Juara Italia itu memang tengah merancang penyegaran skuad demi menjaga daya saing musim depan. Namun persaingan tak hanya datang dari Serie A. Arsenal besutan Mikel Arteta juga aktif memburu tanda tangan sang gelandang. Klub Premier League tersebut mencari sosok berpengalaman dengan mental juara dan kekuatan fisik untuk memperkuat lini tengah mereka. Goretzka dinilai sebagai profil ideal untuk meningkatkan peluang The Gunners bersaing di berbagai kompetisi musim depan. Meski Arsenal menjadi pesaing serius, Inter disebut memiliki sedikit keunggulan dalam perburuan ini. Nerazzurri melihat transfer gratis Goretzka sebagai kesempatan emas untuk mempertahankan dominasi domestik sekaligus mengantisipasi potensi kepergian Davide Fratesi dan Henrikh Mkhitaryan pada musim panas. Karir profesional Goretzka dimulai bersama VfL Bochum, sebelum ia pindah ke Schalke 04 pada 2013. Di Gelsenkirchen, namanya mulai bersinar dengan torehan 19 gol dari 147 penampilan. Performa impresif itu membawanya hijrah ke Bayern pada 2018 melalui transfer gratis. Selama di Bavaria, Goretzka menikmati periode penuh kesuksesan. Ia mencatatkan hampir 300 penampilan dan meraih 6 gelar Bundesliga serta trofi UEFA Champions League musim 2019-2020. Bersama tim nasional Germany National Football Team, ia telah mengoleksi puluhan caps sejak debut senior pada 2014. Meski rekam jejaknya mengesankan, musim terakhirnya di Allianz Arena menunjukkan perubahan peran yang signifikan. Dari total 32 penampilan di semua kompetisi, hanya 17 yang ia jalani sebagai starter, dengan total 1.457 menit bermain dan 2 gol. Situasi tersebut membuat perpisahan terasa sebagai solusi yang logis bagi kedua belah pihak. Dengan bursa transfer musim panas yang semakin dekat, masa depan Goretzka berpotensi menjadi salah satu saga penting yang memicu efek domino di pasar. Baik Arsenal maupun Inter tampaknya siap mengajukan komitmen finansial besar demi mengamankan jasa gelandang berpengalaman dengan kualitas dan rekam jejak Eropa yang tak diragukan lagi. Bintang Real Madrid dan tim nasional Brasil, Rodrigo Goes, menyampaikan kesedihan mendalam setelah cedera ACL dan robekan meniskus yang dialaminya memupus harapan tampil di Piala Dunia 2026. Sang penyerang menyebut momen tersebut sebagai salah satu hari terburuk dalam hidupnya, mimpi buruk yang akhirnya menjadi kenyataan. Meski terpukul, ia berjanji akan bangkit dan kembali lebih kuat. Madrid mengonfirmasi pada Selasa bahwa Rodrigo mengalami cedera serius yang mengakhiri musimnya. Pemeriksaan medis lanjutan atas cedera lutut yang dideritanya saat menghadapi Getafe CF memastikan kekhawatiran terburuk.
Dalam pernyataan resmi, klub menyebutkan bahwa sang pemain mengalami robekan ligamen cruciatum anterior, ACL, serta robekan meniskus eksternal pada lutut kanannya. Insiden tersebut terjadi hanya 11 menit setelah Rodrigo masuk sebagai pemain pengganti. Lututnya tertekuk saat melakukan gerakan tipuan di sisi sayap. Ironisnya, ia baru saja kembali dari absen 1 bulan akibat tendinitis. Meski sempat menuntaskan pertandingan sambil menahan nyeri, hasil evaluasi medis memastikan cedera tersebut cukup parah untuk menghentikan kampanyenya musim ini. Dampak emosionalnya tak hanya terasa di Madrid. Cedera ini juga menutup peluang Rodrigo untuk membela Brasil di Piala Dunia 2026, sebuah impian besar dalam karirnya. Melalui unggahan Instagram, ia mengungkapkan betapa berat menerima kenyataan tersebut, mengakui bahwa cedera seperti ini selalu menjadi ketakutan terbesar dalam perjalanan profesionalnya. Ia menuliskan bahwa rintangan besar kini menghadang hidup dan karirnya, memaksanya menepi dari klub hingga akhir musim dan absen membela negara di turnamen terbesar dunia. Namun, ia menegaskan akan tetap tegar dan menghadapi masa sulit ini dengan kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Situasi ini juga menjadi pukulan telak bagi pelatih Alvaro Arbeloa, yang sudah dibebani daftar cedera panjang. Memasuki fase krusial musim, Los Blancos kehilangan opsi penting di lini depan. Ketidakhadiran Rodrigo semakin mempersempit fleksibilitas taktis tim, terutama menjelang laga penting seperti kontra Celta Vigo. Krisis semakin terasa karena Kylian Mbappe masih dibekap cedera. Sementara talenta muda Franco Mastantuono harus menjalani skorsing usai kartu merah. Dengan kondisi tersebut, Arbeloa praktis hanya memiliki Vinicius Junior dan Gonzalo sebagai opsi penyerang utama. Tekanan pun meningkat di ruang ganti saat Madrid berupaya memangkas selisih poin dari FC Barcelona dalam perburuan gelar. Dari sisi medis, pemulihan cedera ACL yang disertai robekan meniskus umumnya memakan waktu 7 hingga 9 bulan. Artinya, Rodrigo berpotensi melewatkan periode penting di La Liga dan kompetisi Eropa, serta harus berpacu dengan waktu demi siap menyambut pramusim 2026-2027. Walau dihantam kekecewaan besar, Rodrigo tetap menunjukkan mentalitas tangguh. Ia berterima kasih atas dukungan dan doa yang mengalir, serta menegaskan bahwa ia tidak akan berhenti sampai di sini. Baginya, ini bukan akhir melainkan hanya jeda sebelum kembali menghadirkan kebahagiaan bagi para pendukung yang selalu percaya padanya.